Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita masih mendapat kesempatan untuk belajar dan mendengar firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Dan firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan mereka yang berharap kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya harap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan dan terus diberi kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, hari Minggu ini kita akan belajar tema tentang kuat di dalam Tuhan bagian yang kedua. Minggu lalu kita mendengar bahwa orang-orang yang kuat adalah mereka yang senantiasa menggunakan perlengkapan senjata Allah, hidup di dalam kebenaran dan berjuang dengan iman sampai Tuhan datang. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita semakin menyadari siapa diri kita. Bahkan setiap orang harusnya memang harus menyadari siapa dirinya di hadapan Sang Pencipta. Jika kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafasnya sehingga ada kehidupan dari tanah itu. Dan dari tanah itu juga kita diambil dan Tuhan berkarya melalui karyanya yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yaitu ciptaannya yang luar biasa, manusia. Berbicara tentang ciptaan, kita ini diciptakan Tuhan dari debu tanah sekali lagi. Dan orang Jawa bilang itu lemah. Ya. Makanya sehebat apapun manusia tetap memiliki kelemahan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan selain kita membanggakan Tuhan Sang Pencipta dalam hidup ini. Memang Tuhan memberikan banyak talenta, karunia, dan kelebihan dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu kita kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab itu dari Tuhan asalnya Bapak Ibu Saudara. Dengan pemahaman seperti ini saudaraku, saya pernah membaca atau melihat satu tulisan tentang benarkah manusia itu diciptakan dari tanah. Dan ini membuat saya juga tertawa ya. Benarkah manusia itu diciptakan dari tanah, tapi kenapa sifatnya berbeda-beda? Ada yang mengatakan ya, jika sifatnya pemarah mungkin diciptakan dari tanah sengketa. Ya, jika sifatnya labil mungkin diciptakan dari tanah urukan. Jika sifatnya suka belanja mungkin diciptakan dari tanah abang. Jika sifatnya sombong mungkin diciptakan dari tanah tinggi. Jika suka ngeyel, bantah, mungkin diciptakan dari tanah liat. Jika suka gosip, fitnah, curiga, iri, dengki, menghasut, dan sejenisnya, mungkin diciptakan dari tanah lumpur. Jika rajin beribadah, mungkin diciptakan dari tanah suci. Jika orang diciptakan sering, jika orang sering menakut-nakuti orang, mungkin diciptakan dari tanah kuburan. Jika orang yang suka nyusahin mungkin diciptakan dari tanah longsor. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan saudara yang mana? Dari tanah apa saudara diambil? Ya, itu sedikit tulisan yang disebarkan lewat media sosial saudaraku. Jadi manusia memiliki sifat-sifat tersendiri. Dan khas sekali, setiap orang memang tidak ada yang sama. Karena sidik jari kita pun setiap orang berbeda. Makanya Tuhan ciptakan kita itu spesial, khusus, tidak ada duanya satu dengan yang lain. Walaupun kembar tapi tidak 100% sama Bapak Ibu Saudara. Itulah keistimewaan manusia. Dan Tuhan lebih luar biasa lagi. Dia bisa menciptakan manusia sedemikian banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin melanjutkan tema minggu ini yaitu kuat di dalam Tuhan. Namun saya akan ajak sedikit, kita akan melihat sejarah tentang manusia Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa manusia memang bukan Tuhan, tapi hari-hari ini kita melihat manusia mulai ingin berkuasa atas segala sesuatu.
baru pandai, baru belajar, sedikit ilmu pengetahuan mereka bisa sombong. Baru kaya sedikit mereka juga sombong, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu, saya akan mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan mandaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata Tuhan, kita itu berarti jamak, ya, pribadi Tuhan, Tritunggal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita berhenti sejenak di ayat yang ke-26 ini. Ada kata baiklah kita, ini satu pribadi Allah. Ya, jadi dalam kesatuan Tritunggal yang Maha Kudus, Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia sekali lagi diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Makanya manusia itu istimewa. Saudara itu istimewa. Saudara dan saya itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Katakan dalam hatimu, aku ciptaan Tuhan luar biasa. Ya, kemudian kita lihat lagi. Dikatakan supaya mereka berkuasa. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Supaya mereka, manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung dan ternak dan seluruh bumi. Segala binatang melata yang merayap di bumi seluruhnya. Manusia diberi otoritas. Jadi sekali lagi kehebatan manusia yang Tuhan izinkan, yaitu diberi otoritas untuk berkuasa atas seluruh binatang-binatang, baik yang di dalam laut, di darat maupun di udara. Ini keistimewaan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi memang Tuhan menciptakan binatang-binatang lebih dulu. Kalau secara sejarah, usia manusia dengan binatang lebih tua binatang kalau dilihat usia. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan pada hari yang ke-6 setelah segala sesuatunya itu ada, dan manusia tinggal duduk dan menikmati dan mengelola sesuai kehendak Tuhan. Itu yang seharusnya. Tetapi mari kita akan melihat lagi. Bagian yang pertama ini, manusia diberikan otoritas, diberi kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa atas seluruh binatang-binatang, seluruh alam, seluruh bumi ini. Ayat 27, mari kita akan lanjutkan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ini diulangi lagi. Manusia diciptakan menurut gambar pribadi Allah. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 27. Ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perhatikan baik-baik, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 28 menjelaskan juga kepada kita,
bahwa manusia diminta juga untuk menaklukkan. Jadi yang tadi ayat 26 diberi kuasa, otoritas untuk menguasai seluruh alam semesta. Kemudian ayat 28 ya diminta untuk taklukkan. Ya. Ini satu hal yang istimewa bagi kita manusia ciptaan Tuhan untuk bisa berkuasa atas bumi ini, atas alam semesta, seluruh binatang, bahkan suruh menaklukkan Bapak Ibu Saudaraku. Ini satu perintah Tuhan atau kehendak Tuhan atas manusia, supaya manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai manusia. Kita akan langsung melihat di dalam ayat Kejadian 2 ayat 16-17. Saya akan bacakan ayat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, ini saudaraku, kita mulai masuk dalam pasal yang kedua. Ya, Tuhan memberikan perintah. Mulai ada perintah dari Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia masih diberikan kesempatan, kebebasan. Ya, tetapi dikatakan ayat yang ke-17, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudaraku, jelas di sini Tuhan memberikan perintah kepada manusia. Adam dan Hawa pada waktu itu diberi kebebasan untuk bisa makan apapun, tetapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, manusia tidak boleh. Tentunya sebagai manusia memiliki pikiran, memiliki akal, memiliki keinginan juga berpikir, kenapa kok tidak boleh makan? Ini adalah awal dari mana manusia mulai ingin menunjukkan tabiat manusia yang ingin melawan Tuhan, yaitu melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa karena mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun pelanggaran itu masih mendapatkan kesempatan bagi manusia untuk bisa menikmati apa yang baik dari Tuhan. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka akhirnya binasa. Binasa di sini bukan berarti mati secara fisik pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Namun mereka mengalami satu keterpisahan dengan Tuhan. Sekali lagi saya dikatakan, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Memang pada waktu itu Adam dan Hawa tidak mati secara fisik, namun mereka berpisah dengan Tuhan. Mari kita akan lihat Kejadian pasal 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, pasal 3 ayat 22 dalam kitab Kejadian ini menjadi titik di mana kita sebagai manusia semakin memahami keterbatasan kita. Kenapa tadi saya dari awal sampaikan bahwa manusia itu bukan Tuhan, karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Tetapi karena keinginan manusia ingin tahu dan ingin merasakan segala sesuatu, makanya manusia melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya
bahwa firman Tuhan berkata, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka dikatakan sudah menjadi sama, salah satu dari kita. Itu kata Tuhan. Dan dikatakan, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dari ayat ini saya menyimpulkan, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata tidak hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat saja, namun ada juga pohon yang namanya pohon kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, ada satu pohon kehidupan yang memang ada saat itu dan Tuhan menjaga sedemikian rupa, yaitu pohon kehidupan. Dan jangan sampai manusia itu, Adam dan Hawa itu, mengulurkan tangan dan mengambil pula dan memakannya. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena jika mereka makan buah pohon kehidupan itu, mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi dalam hal ini, ketika mereka melakukan pelanggaran, Adam dan Hawa, mereka diusir. Ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku, manusia Adam dan Hawa ini diusir oleh Tuhan karena mereka telah melakukan pelanggaran, yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya Tuhan menghalau mereka, dikatakan ayat 24, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menunjukkan ayat ini supaya kita tahu bahwa ada satu pohon lagi yang dijaga, bahkan disembunyikan oleh Tuhan, agar manusia jangan sampai dikatakan mengulurkan tangan dan mengambil dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Manusia ibaratnya sudah dikasih hati, masih kepingin yang lain. Itulah tabiat manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, kita harus semakin menyadari siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, berarti selama ini kita mungkin hanya berpikir satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat saja yang ada dalam sejarah. Namun ternyata ada juga pohon kehidupan yang dijaga oleh Tuhan supaya manusia tidak bisa menyentuh bahkan memakannya, yaitu pohon kehidupan. Tidak bisa dibayangkan jika seandainya manusia makan buah pohon kehidupan ini, manusia tidak akan mati. Jadi segala sesuatu tetap ada takaran, ada ukurannya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang bisa menandingi Sang Pencipta. Jika kita percaya adanya Tuhan, mari kita sadari siapa diri kita sebenarnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, dari kisah ini kita bisa melihat betapa tamak dan rakusnya manusia itu jika sudah diberi, tapi masih ingin lebih dan lebih lagi. Tabiat manusia yang selalu tidak puas akan hidup yang Tuhan sudah berikan, inilah yang membuat seseorang tidak bisa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin menunjukkan sejarah juga yang ada di dalam Alkitab tentang tabiat manusia. Karena sejarah Alkitab juga mencatat bahwa karena kesombongan dan keangkuhan manusia, itulah yang dibenci Tuhan. Bahkan Lucifer pun, malaikat yang luar biasa hebat, jatuh dikarenakan kesombongan. Dia adalah malaikat Tuhan yang luar biasa, namun dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin mensejajarkan dirinya dengan Tuhan.
Karena dia sebagai pemimpin pujian penyembah kepada Tuhan, dia ingin ambil, dia ingin curi itu. Kemuliaan Tuhan ingin dicurinya. Ini adalah bahaya bagi kita manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Itu malaikat, Bapak Ibu Saudaraku. Dan manusia dengan malaikat lebih tinggi, manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oleh sebab itu harus hati-hati dan menyikapi hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, bukan pencipta. Mari kita akan lihat kisah yang terjadi di awal-awal manusia mulai menyombongkan diri. Kejadian 10 ayat 8 sampai dengan yang ke-12 saya akan tunjukkan kisah tentang Nimrod. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi Nimrod ini adalah orang yang mula-mula berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear, tanah yang luas. Dan kerajaannya besar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Niniwe juga kota yang besar. Rehoboth Ir kalah, dan Resen di antara Niniwe dan kalah. Itulah kota besar itu, dikatakan kota besar pada zaman itu. Permulaan zaman di mana waktu itu mereka masih satu logatnya, satu bahasanya. Jadi mereka dikatakan dalam Kejadian pasal 11 ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Perhatikan ayat yang keempat, Kejadian 11. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Garis bawahi kata ini. Dan marilah kita cari nama. Mereka ingin menunjukkan siapa diri mereka. Manusia pada zaman itu mereka satu bahasa, satu logatnya. Ya, dikatakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Perhatikan, satu bangsa dan satu bahasa, Bapak Ibu Saudara. Ini barulah permulaan usaha mereka. Jadi permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi apapun yang ada dalam hati mereka, keinginan mereka, semuanya tidak akan dapat tidak terlaksana. Maksudnya apa yang menjadi keinginan mereka, pasti terlaksana. Dan jelas dikatakan tadi, marilah kita cari nama. Ini adalah awal kejatuhan, awal kesombongan manusia. Ketika mereka ingin melakukan apapun yang ada dalam hati mereka. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kita semuanya memiliki kerinduan, keinginan dalam hidup ini. Apalagi di masa-masa seperti ini. Ya, orang ingin itu, ingin ini, dan lain sebagainya. Tapi marilah kita belajar dalam situasi seperti ini. Di akhir zaman ini, milikilah hati yang selalu melekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, itu yang diingini oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi di sini Tuhan menghentikan cita-cita harapan mereka, karena ternyata cita-cita harapan mereka itu Tuhan tidak izinkan, karena dengan apa yang mereka kerjakan ingin menunjukkan kesombongan mereka. Dan Tuhan turun mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka terserak ke seluruh bumi. Jadi ini awal mula manusia memiliki bahasa masing-masing. Ya, jadi pada zaman itu bahasa satu, logatnya sama, mereka bisa mudah berkomunikasi. Tapi ketika Tuhan mengacaukan bahasa mereka, mereka mulai bingung, mereka mulai tidak tahu apa yang mereka saling omongkan, tidak bisa memahami satu dengan yang lain, dan akhirnya diserakkan. Ini yang Tuhan lakukan atas kehidupan manusia pada waktu itu. Jadi Tuhan tidak suka jika manusia itu ingin menyombongkan diri. Manusia itu ingin menyamai Tuhan. Sehingga 1 Tesalonika 5:18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang kuat yang pertama adalah mereka yang tidak tamak atau mereka yang tidak rakus, melainkan mereka yang selalu mengucap syukur. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Di masa-masa sukar ini, masa pandemi ini, di akhir zaman ini, kita harus selalu senantiasa mengucap syukur. Karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Kita bisa melakukan banyak hal, namun kita tetap memiliki keterbatasan Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jelas firman ini juga mengingatkan kepada kita bahwa mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah. Yang kedua Bapak Saudaraku, orang yang kuat dalam Tuhan adalah mereka yang tidak sombong, melainkan mereka yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus mengajar kita, dan kita diminta untuk belajar selalu kepadanya. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Perhatikan baik-baik, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan tetap setia mengiring Tuhan dan selalu belajar kepada Yesus, karena Dia mengajarkan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jadi 2 SKS yang harus kita selesaikan seumur hidup. Tidak hari ini atau besok atau kemarin, tetapi seluruh kehidupan kita. Mari kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Jika kita ingin kuat di dalam Tuhan, mari kita kuasai diri kita. Kita sadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Hati-hati dalam setiap keinginan kita. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hari Minggu ini kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kekekalan. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Genggam kami terus, kuat dan teguhkan hati kami. Biarlah mata hati, mata iman kami memandang kepadamu. Sumber kekuatan, Engkaulah pencipta seluruh alam raya, jagat raya ini Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati seluruh aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan kami sepanjang hari ini. Berkati keluarga kami, berkati kota kami, lingkungan kami, bahkan bangsa dan negara kami. Tuhan memelihara kami semua umat-Mu. Berkati para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara. Tuhan yang berkuasa atas hidup mereka. Berikan roh takut akan Tuhan. Otoritas Tuhan sendiri yang berkuasa atas bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami. Berikan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.